Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak. Kali ini ibadah kita ditemani oleh dengan saya Kak Karini Boru Samosir dan saya Kareni Boru Manik. Juga inang pemusik kami Inang Boru Silitonga. Dan sintua kami yaitu Inang Sintua Boru Tambunan. Hai Inang. Hai, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Baik adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita ya Kak ya. Tapi sebelumnya masih ada ingat kan yel-yel kita ya? Di mana Kak? Baik, Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa ya sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Baik adik-adik, kita mau mulai ibadah kita dengan bernyanyi ya Kak. Menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan.
bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marwas ni roha, marwas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marwas ni roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Kembali kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, bagaimana adik-adik selama seminggu ini ya kak? Apakah masih di rumah aja atau udah mulai berani untuk keluar rumah? Kalau kakak gimana kak seminggu ini? Masih di rumah. Di rumah aja ya kak, dan kakak kerja pun masih di rumah Iya. aja ya. Sama seperti adik-adik yang sekolah juga masih di Di rumah, rumah aja. saja. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan ya adik-adik. Nah kembali kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Baik kak, sekarang kita mau mulai ibadah kita dan kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita. Kita mau berdoa dalam hati kita masing-masing untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Baik adik-adik, kembali kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 178. Karena kasih-Nya padaku,
adik-adik. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat pun yang menebus manusia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Sinar surga cemerlang terang, Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Anak-anak kami silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarlah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Anak-anak kami sekolah minggu yang di rumah, mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan minggu ini kepada kita, yaitu titah ketiga. Anak-anak kami sekolah minggu diikuti Inang Sintua. Titah ketiga. Titah ketiga.
Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang Sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. yang menyia-nyiakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Sampai di situ hukum Taurat minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467. Bangkit berdiri. Jikalau tuturku tak bermenang dan aku tolak orang berkesal, pikiran dan tuturku mencela, Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak kami silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 23. Asa mahasiswa
Anak-anak kami, anak sekolah minggu yang di rumah, firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Anak-anak kami nanti mengikuti Nang Sintua ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya untuk anak sekolah minggu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa anak-anak kami sekolah minggu. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Warta sekolah minggu. Oke, baik adik-adik, kita sekarang sampai di warta kita, warta sekolah minggu. Warta kita apa aja nih Kak? Yang pertama, hari Minggu masih tetap ibadah online di rumah aja ya, di rumah Kak, aja. ya. Terus yang kedua kita tetap jaga kesehatan, inget 3M-nya ya, Kak. 3M, menggunakan masker, terus mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan yang paling penting itu kita tetap Kakak ingetin untuk makan makanan yang bervitamin dan bergizi, dan diutamakan harus rajin-rajin makan sayur, terus buah-buahan ya. Jadi jangan males tuh, dan juga
harus mau kalau dibilang mama tidur siang. Karena itu penting sekali adik-adik buat menjaga imun kita atau kekebalan tubuh kita. Itu aja adik-adik untuk warta kita. Dan ada yang lupa Kak. Jangan lupa untuk adik-adik tetap mengirimkan video atau foto-foto ya Kak. Ya. Baik Saat melalui ibadah apa, ya Kak? Iya, pada saat kita ibadah ya. Baik melalui Facebooknya, Facebook. Dan Instagram. Ya. Jadi atau bisa WhatsApp secara pribadi ke kakak guru sekolah minggu kita masing-masing gitu aja ya adik-adik untuk warta kita hari ini. Dan mari kita mengumpulkan persembahan dan untuk persembahannya nanti dibilang sama mama untuk diserahkan ke gereja. Itu aja adik-adik untuk warta sekolah minggu kita. Anak-anak kami sekolah minggu, mari kita persembahkan yang terbaik untuk persembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Kita bernyanyi sekalian persembahan kepada Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. kasihi di dalam nama Yesus, kita akan mulai dan mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita duduk yang manis, tutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan pada hari Minggu ini
dari Injil Matius pasal 13 ayat 32 sampai dengan 33. Sudah ketemu belum? Ya, ayo ya. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius. Berarti perjanjian baru ya? Iya dong. Kita buka Matius 13 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Ini pendeta baca ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu maupun pra remaja, Inang Pendeta pada hari ini mau menyampaikan kepada kita, pasti semuanya suka makan sayur ya. Coba tunjuk tangan dulu di sini yang nggak mau makan sayur. Yo, apalagi di pandemi COVID-19 ini, untuk menaikkan imun kita makan apa? Iya, makan sayur ya, vitamin. Karena dalam sayur itu ada banyak vitamin. Ada vitamin A ya, ada vitamin C, ada vitamin K. Wah, banyak banget ya. Jadi kita harus makan sayur-sayuran supaya sehat, supaya kulitnya manis, putih ya, bersih, wajahnya berseri-seri ya kan? Iya, kalau orang yang suka makan sayur itu jarang sakit ya, umurnya bisa panjang. Tuh, jadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan harus mau makan sayur. Loh, kok tiba-tiba disuruh makan sayur ya? Iya, kita mau di sini mendengarkan firman Tuhan. Rupanya Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam pasal 13 ini ternyata ada 7 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah. Yang pertama itu tentang seorang penabur, yang kedua tentang lalang dan gandum, yang ketiga tentang biji sesawi, yang keempat tentang ragi, yang kelima tentang harta terpendam, yang keenam tentang mutiara yang berharga, dan yang ketujuh adalah tentang bukan. Jadi di antara yang 7 ini ada 2 perumpamaan di dalam khotbah kita pada hari ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah biji sesawi. Coba siapa nih yang pernah pergi ke pasar nih nemanin mama belanja? Siapa yang tahu sayur sawi? Oh, sayur sawi itu warna hijau. Kira-kira panjangnya segini ya? Iya, panjangnya ada segini itu. Daunnya warna hijau. Kalau dia sedang berbunga, bunganya ada warna kuning-kuning. Memang cakep dia. Kalau kita pergi ke restoran atau kita beli mie ayam atau bakmi goreng, pasti ada sayur sawi di dalamnya. Atau kalau kita mau beli capcay ya, itu ada sayur sawi. Pernah tidak melihat petani menanam sayur sawi? Ya, kalau di Indonesia sayur sawi itu dia itu tumbuhnya tingginya hanya sampai segini saja ya. Iya. Tapi
kalau di Israel, di Palestina itu sayur sawinya bisa jadi pohon tinggi sekali, ya, daunnya lebat, padahal itu sayur, dan burung-burung bisa hinggap di dahannya. Anak-anak sekolah minggu pernah tidak lihat biji sesawi, bibitnya? Oh, Inang Pendeta pernah lihat, sama seperti bayam, ya, kecil-kecil, warna hitam seperti pasir, lebih kecil dari pasir. Siapa yang pernah lihat pasir? Lebih kecil dari pasir itu, ya. Jadi dia butiran-butiran kecil-kecil sekali, itulah biji sesawi. Apa maksud Yesus tentang biji sesawi? Padahal biji sesawi kecil sekali, kalau ditanam dia bisa besar dan beranak-anak, ya, kemudian bisa menjadi pohon yang tinggi dan daunnya banyak. Bisa dipetik orang untuk dimakan, ya, dimasak, dimakan, dan burung-burung di udara bisa hinggap. Artinya kerajaan Allah itu, ya, kita harus memperluas di tengah-tengah kehidupan kita ini. Walaupun kita kecil, anak kecil, tapi kita bisa jadi berkat kan bagi orang lain, ya. Walaupun kita kecil, kita bisa memberikan petunjuk kepada siapa, ya? Mama kita mungkin. Mama kita cari ini, Kak, Dek, di mana siapa yang pegang-pegang pisau, kok nggak ada pisau di dapur? Oh iya Mak, ada itu di taman, di pot. Tadi saya korek-korek tanah mau ambil cacing. Contohnya, untuk apa cacing lagi, ya? Iya, itu untuk kesuburan tanah, ya. Nah, jadi kita bisa memberitahukan yang benar. Walaupun kita kecil, kita punya talenta sedikit, kita bisa, contohnya menghibur keluarga, kita bisa main organ, ya kan? Iya. Terus kita bisa melukis. Wah, kita lukis wajah mama kita, ya kan? Wajah papa kita, keluarga kita. Wah, itu jadi berkat. Walaupun kita kecil, kita bisa dipakai Tuhan kan untuk berbagi bagi orang yang kekurangan, bagi orang yang nggak mampu. Ya, kalau yang kecil itu jadi pohon, ya, seperti biji sesawi itu bisa jadi tinggi, burung-burung datang berhinggapan, mungkin bertengger atau membuat sarangnya, kan gitu. Berarti hidup kita sama seperti biji sesawi itu. Hidup kita harus bisa jadi vitamin bagi orang lain, ya kan? Ya, artinya kita bisa menyegarkan orang lain, kita bisa menghibur orang lain, kita bisa memberi kekuatan bagi teman kita yang sakit, kakak kita, saudara kita yang sakit, bisa kita doakan, bisa kita hibur melalui nyanyian pujian, ya kan? Hidup kita harus berarti, hidup kita harus berguna, hidup kita harus berharga. Itu dia. Jadi walau biji sesawi itu kecil, tetapi manfaatnya banyak, faedahnya banyak. Dia berguna bagi orang lain, berguna bagi siapa saja yang membutuhkannya. Ya, itu yang pertama nih. Jadi kalau kita mau jadi anak pintar, anak yang sehat, harus banyak makan sayur, ya. Tuh, jangan lupa itu. Biasakan makan sayur. Kalau nggak ada sayur, Ma, beli sayur besok. Aku mau makan sayur ini. Kata Inang Pendeta harus banyak makan sayur supaya aku pintar, aku sehat, gitu ya. Iya, harus janji, ya. Iya. Ya, kemudian yang kedua, kata Yesus menceritakan perumpamaan hal kerajaan sorga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu. Wah, ini ragi ini apa ini, ya? Gak kenal nih, gimana itu ragi itu. Kalau anak-anak pernah menemani mamanya atau mungkin di dapur, coba tanya mama, Mama ada ragi nggak di dapur? Mungkin, apalagi kalau mama kita pintar buat kue donat,
Mama kita pintar sekali mau buat tape, itu harus pakai ragi. Jadi ragi itu dia mengembangkan ya. Aturannya tepungnya cuma seketul kecil segini, wah dia bisa jadi besar. Seperti itu. Bisa jadi dibuat beberapa kue donat. Iya. Jadi itu harus dicampur, diadon dengan tepung. Nah itu dia ya. Jadi enak banget. Apalagi kalau mama kita menyediakan kue ulang tahun. Wah itu pakai ragi, ada rasa ragi-raginya, ada asam-asamnya. Enak banget itu ya. Siapa yang pernah makan kue bika ini? Ada kue bika itu apa katanya? Bika Ambon. Padahal pabriknya banyak di Sumatera ya. Namanya Bika Ambon, tapi pabriknya di Sumatera. Nah itu dibuat dari apa? Ragi. Jadi rupanya ragi itu dia mengembangkan. Jadi perumpamaan kerajaan Allah itu seperti ragi, harus dikembangkan. Jadi hidup kita walaupun kecil seperti biji sesawi tadi harus dikembangkan. Ada talenta kita sedikit, kembangkan, belajar lagi, latihan lagi. Baru bisa jadi jadi berguna, jadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi ini ya perumpamaan tentang kerajaan Allah di dalam perikop kita ini hanya ada dua, biji sesawi dan ragi. Nah, oleh karena itu, mari kita hidup ini kita harus bisa mempengaruhi orang lain ya. Kita harus bisa berdampak bagi orang lain. Kita harus bisa mewarnai hidup orang lain. Sama seperti tadi ya. Kalau ragi yang sedikit itu bisa dia berkembang. Ya, jadi hidup kita pun harus bisa berkembang, harus bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Pengaruh artinya adalah bahwa kita bisa memberikan menjadi berkat bagi orang lain. Yang susah kita tolong, yang gak tahu belajar jadi pinter, ya, yang malas kita kasih nasihat supaya dia rajin, ya kan? Iya. Kita yang tadinya nggak mau bersih-bersih, mau bersih-bersih menolong orang tua. Jadi kita punya pengaruh dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, atau juga di sekeliling kita. Jadi inilah yang menjadi firman Tuhan bagi kita, ya. Jadi biji sesawi yang bisa berkembang, berbuah ya, banyak ya. Bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kita juga harus bisa seperti ragi yang bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan orang lain. Inilah firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Rajinlah belajar, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Dan ingat ya, semua orang di masa pandemi ini ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena ada virus si corona, ya kan? Nah, jadi walaupun kita masih anak-anak, walaupun kita masih remaja, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, ya, melalui makanan yang sehat. Jangan makan yang instan-instan ya. Ya, makan sayur yang banyak, makan buah yang banyak, minum vitamin, istirahat yang baik. Jangan begadang hanya main gadget terus sampai lupa mukanya kayak apa ya, wajahnya ya. Tuh. Jadi pada hari ini firman Tuhan menyapa kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Beritakan firman Tuhan melalui apa? Melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita. Ya, kalau kamu sudah masuk dalam media sosial atau ada Facebooknya atau Instagramnya, jadi gak usah di situ dibuat kata-kata yang jelek-jelek, gambar yang jelek-jelek, gambar yang gambar yang gak baik. Ya, kasihlah kata-kata yang baik, bisa dipuji oleh orang lain, ya. Kalau kamu punya foto yang baik, kirim fotonya yang
yang indah-indah seperti itu. Jadi walaupun kita sudah punya Facebook atau Instagram ya, atau kita punya WA sendiri, coba jangan membuli orang lain, tapi berkati, berikan nasihat kepada orang lain, bisa ya. Jadi kita bisa menjadi seperti biji sesawi ataupun ragi yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi kita, dan juga bermanfaat bagi Tuhan. Ada amin? Amin. Yuk kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini, supaya kami seperti biji sesawi ataupun ragi yang dapat berdampak membawakan kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan kami. Tuhan, pakailah walau kami masih anak-anak, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan talenta bagi kami untuk dapat kami pergunakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun biji sesawi yang kecil bisa menjadi besar, dan walau kami kecil, Tuhan pakai kami, hidup kami untuk melayani Tuhan. Dan berkati orang tua kami, tambahkan rezeki panjang umur supaya kami semua boleh bersuka cita. Ajarlah kami terus di dalam kehidupan ini untuk menjaga kesehatan, dan kami tetap memakai protokol kesehatan, mencuci tangan, dan kami boleh tetap memakai masker ketika kami di luar, dan kami boleh menjaga jarak kepada orang lain. Biarlah kami berikan kesabaran untuk tetap diam di rumah, dan ada banyak hal yang boleh dapat kami lakukan. Semua apa yang kami lakukan biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan tutup acara ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan Bimbing Aku. Yuk kakak-kakak sekolah minggu, kita kesini. Inang Sintua. Kita berdoa, doa persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.